Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel saya Dodi Namsing. Dan kali ini atau pagi ini ya, saya ajak Anda ya, kembali untuk bertutorial atau hari ini saya akan mencoba mengganti karet boot dari Daihatsu Charge Mas Bro ya. Nah, untuk pergantian bootnya seperti ini ya. Nah, seperti ini Mas Bro. Oke, karet boot seperti ini memang kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita nggak ganti di bagian askovelnya atau di bagian CV join itu bearingnya akan cepat rusak ya, apalagi musim hujan akan terkena pasir, air yang mengakibatkan nanti cover dari CV joinnya itu nanti akan terisi pasir ya, bisa cepat rusak. Dan saya juga sudah sering mengalami hal seperti ini, bisa bunyi krek-krek dan juga yang lainnya, pokoknya menimbulkan masalah kalau yang semacam ini tidak kita ganti Mas Bro ya. Oke, bagaimana tutorialnya? Simak saja videonya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Untuk yang baru gabung, jangan lupa tombol subscribe-nya Mas Bro ya. Oke, kita bongkar-bongkar dulu di sini Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jadi ini kondisinya ya, seperti yang lihat di sini ya. Nah, seperti ini ya. Inilah inilah yang harus kita ganti Mas Bro ya. Nah, ini posisinya ya, atau kondisinya sudah mengenaskan sekali ini ya. Udah sobek. Nah, itu di dalamnya ya. Apa namanya? Untuk pelumasnya atau stempet sudah habis ya. Stempetnya sudah habis, sudah kering. Jadi ini bisa menimbulkan suara kalau nggak kita cepet tangani, nggak cepet kita ganti Mas Bro ya. Jadi inilah hal yang sepele yang bisa merusak CPU ini Mas Bro ya. Karetnya harganya sih nggak seberapa ya, tapi kalau karetnya kita nggak ganti ya harus mengeluarkan kocek lebih banyak nanti kalau harus ganti yang namanya CV join di sini Mas Bro ya. Oke, kita lepas dulu ya semua komponennya, mulai dari apa namanya ini shocknya kita lepas dulu ya. Ini pakai kunci 17 ya. Sorry ya, suaranya nih agak-agak kayak gimana gitu ya, soalnya lagi kurang enak badan sebenarnya hari ini libur ya, hari Jumat ya. Nggak tahu ini ada pasien datang minta diganti ini, ya udahlah saya ganti ini ya. Jadi untuk hari ini saya lagi kurang enak badan, sorry banget kalau mungkin suaranya kurang enak ya, sorry, yang penting jelas. Oke, kita lepas dulu untuk semuanya ya Mas Bro ya.
music is fire. Oke Mas Bro, seperti Anda lihat ya di sini ya. Ini ya, seperti Anda lihat ya. Oke, sorry. Kameranya ya. Nah, ini seperti Anda lihat ya di sini ya. Ini untuk CW-nya kering ya. Jadi untuk bagian pelumasnya ini udah habis ya. Tuh lihat ya. Tuh ini udah keras ya. Udah keras banget, jadi udah nggak bisa ngumasin lagi. Jadi udah kering lah ceritanya ya. Oke Mas Bro, kita proses dulu untuk pelepasannya. Biasanya kalau kokel di sebelah kanan itu di dalam sana atau di dalam transmisi sana ya, itu ada kayak snap ring gitu ya biasanya nih ya. Tapi mungkin ini sama apa enggak, saya coba cabut tapi nggak bisa ya. Saya akan cek dulu di dalam sana, mungkin ada snap ringnya ya. Kalau ada snap ring kita lepas, baru kita tarik ke keluar Mas Bro ya. Oke, saya akan cek dulu untuk pelepasan dari as couple ini ya Mas Bro ya, atau as CB join ini untuk bagian snap ring di dalam sana Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi untuk as couple dari Daihatsu Chariot ini Mas Bro ya, kalau biasanya di mobil-mobil lain itu ya, biasanya kalau sebelah kanan itu ada semacam ring atau semacam snap ring gitu ya untuk pengaitnya atau pengancingnya. Kalau yang sebelah kiri itu langsung dicabut bisa ya, tapi kalau sebelah kanan biasanya mobil-mobil yang lainnya itu ada snap ringnya. Tapi yang tapi Daihatsu Chariot ini nggak ada Mas Bro ya. Jadi cuman karet boot yang dalam saja ya. Jadi setelah saya tadi ngolong ya, itu masih ada kardusnya di sana. Saya sempat ngolong di sana, ternyata hanya diikat sama tali tis ya. Jadi tidak ada snap ring di dalam sana. Jadi kita tinggal tarik saja Mas Bro ya. Oke, kita tarik untuk as couple-nya Mas Bro ya. Nah, seperti ini. Oke Bro, jadi ini ya yang harus kita ganti Mas Bro ya. Ini udah parah banget ya, ini udah kering ya. Jadi kita akan langsung eksekusi, nanti kita lepas atau sebenarnya kita sobek dari sini saja, kita buang ya, soalnya kita lepas. Tapi nanti kalau masang yang baru kita harus lepas dari sini Mas Bro ya. Kita harus lepas di sini ya. Di sini ada snap ring ya. Nanti kita lepas, terus kemudian untuk tripodnya ini ya kita cabut, kemudian kita cabut dulu untuk bagian boot yang dalam ya, kemudian baru kita masukkan boot yang baru untuk bagian boot yang luar untuk bagian CV join Mas Bro ya. Oke, sekarang kita eksekusi dulu Mas Bro. Nah oke Mas Bro, untuk pelepasan kita lepas dulu di bagian boot dalam ya. Ini boot dalamnya masih bagus ya, masih bagus boot dalamnya ya, jadi masih bisa dipakai lagi. Kita lepas dulu nih pengikatnya ya, ini diikat sama kawat. Nah di sini biasanya ada snap ring Mas Bro ya. Nah ini snap ringnya di sini ya, kita bersihkan dulu ini standarnya. Kita buang sini aja. Oke. Nah ini kan ini snap ringnya Mas Bro ya. Jelas nggak? Kelihatan nggak Mas Bro ya? Nggak jelas. Makanya di sini ada snap ring ya, kita lepas dulu di sini. Nah seperti ini
ya. Ini snap-ringnya terlepas, kemudian kita tarik ya. Nah seperti ini Mas Bro, tarik ya. Nah untuk bagian apa namanya baut dalam kita lepas, tarik aja. Oke, kita tarik ya. Kemudian yang ini, yang baut luar, kita tinggal tarik keluar ya. Nah, sebenarnya sobek saja nggak apa-apa karena udah rusak, kan udah mau diganti ya, sekarang dibuang ya. Nah itu udah rusak. Nah sekarang kita bersihkan dulu ini, kita bersihkan saja sedikit ya, kita atau kurangi saja soalnya ini udah kering. Udah kita kurangin ya. Sekarang kita akan ganti dengan grease baru ya. Bentar ya. Oke, kita ganti, kita ambilkan dulu untuk grease nya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita pakai grease ini ya. Ini enggak promosi, cuman kita belinya yang ini ya, apa nih, 3 berlian flash grease ya. Oke, kita kasih dulu stempelnya atau grease-nya. Kita kasih banyak nggak apa-apa Mas Bro, total saja ya. Oke Mas Bro, kalau sudah seperti ini, kalau kita udah kasih grease ya, kita masukkan untuk apa namanya karet boot yang baru Mas Bro. Kita udah pilihkan. Nah seperti ini ya. Ini untuk bagian boot luar Mas Bro ya. Ya untuk caranya seperti gampang banget ya, seperti caranya Mas Bro ya. Kita tinggal masukkan dari ujungnya ya, seperti ini. Nah masukkan seperti ini Mas Bro ya. Jangan lupa di sini kasih, biasanya ini ya, saya kasih juga nih biar apa namanya, biar nggak cepat habis. Soalnya kalau sudah diganti baru seperti ini kan biasanya lama kan ya untuk proses pergantiannya. Jadi untuk grease-nya biar nggak cepat kering, nggak habis ya. Tapi insya Allah kalau bootnya tuh nggak sobek ya, itu biasanya aman dan grease-nya tuh awet ya, nggak gampang kotor ya. Oke seperti ini saja, udah ya, cukup ya. Ini oke sudah ya, kita masukin. Dan kita ikat saja pakai tali tis ya, karena kita kebetulan nggak beli talinya ya, kita pakai ini aja. Ini orangnya nyediain juga cuma satu nih Mas Bro ya. Ya wis lah, nggak apa-apa, kita pakai aja. Nanti yang lainnya diikat sama kawat aja ya, soalnya saya juga nggak punya tali tis yang besar ya, nadanya kecil. Soalnya ini hari Jumat Mas Bro, kalau hari Jumat itu biasanya banyak sekali toko yang tutup. Jadi kalau mau beli ya jauh di sini ya. Jangan lupa dikencengin ya, sampai kenceng, sampai benar-benar dia rapat mengikat Mas Bro ya, supaya nggak apa namanya gampang lepas untuk karetnya atau bootnya ya.
Oke, benar-benar udah rapat ya. Kita rapetin lagi. Udah rapet. Sekarang yang sini kita ikat pakai kawat aja, soalnya tadi nggak dibeliin ya. Kita pakai kawat saja. Saya cari kawat dulu bro ya. Sekarang untuk bagian dalamnya kita masukin kembali seperti tadi ya. Kita bersihkan dulu. Untuk jangan lupa dimasukin lagi untuk bootnya yang dalam ya, dimasukin lagi seperti ini. Oke, setelah masuk seperti ini kita pasang lagi untuk tripodnya ya. Nah seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini kita masukkan lagi untuk snap ringnya. Nah seperti ini mas bro ya, snap ringnya kita masukkan lagi. Oke. Pastikan bunyi klik ya, jadi udah rapet. Tuh masih lepas kan, berarti belum bunyi klik ya mas ya. Kita bersihkan dulu ini kotornya. Oke, kita masukin. Kita tarik lagi. Nah sudah rapat ya, tidak seperti tadi kita tarik lepas. Oke, kita cek seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini ya, kita bersihkan grease yang lama, kita kasih grease yang baru mas bro ya. Jangan lupa nanti di bagian dalam ya, inner dalamnya untuk dikasih grease juga ya, supaya nggak di sini aja yang nanti ada grease-nya ya. Kita ikat dulu yang bagian sini dulu. Tali ini tali awalnya tadi ya, kawat ya, kita balikin lagi biar nggak dicari sama yang punya. Oke mas bro, sudah selesai ya. Kita tinggal tancapkan kembali ke bagian transmisinya. Jangan lupa nanti diikat juga ya untuk bagian bootnya di dalam sana mas bro ya.
Oke Mas Bro, sudah selesai ya untuk pemasangan karet CV joint yang sudah rusak ya. Jadi semuanya sudah terpasang rapi dan kita udah balikin seperti awalnya, dan seperti inilah untuk cara pergantiannya ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang mau ganti sendiri itu lebih baik ya, karena ongkos di bengkel itu lebih mahal Mas Bro ya. Alangkah baiknya kalau Anda tahu dan bisa cara bisa cara menggantinya lah, istilahnya seperti itu saja. Jadi Anda akan lebih hemat banyak ya kalau Anda bisa memasangnya sendiri. Oke Mas Bro, demikian saja tutorialnya ya. Ini segera tinggal pasang rodanya saja biar videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi saya lewati proses pemasangan rodanya karena udah selesai Mas Bro ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya Mas Bro ya. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video saya biar Anda tahu bagaimana cara menangani otomotif ya, menangani sepeda motor, mobil, semuanya saya tangani di sini ya. Bukan menggurui, tapi di sini kita belajar bersama Mas Bro ya. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga sehat selalu. Salam dari saya Doni 69 dan salam otomotif. Oke.